berdiskusi mengenai apa, bagaimana, dan sudah sejauh mana sebenarnya remilitarisasi mengintrusi ruang sipil di Indonesia. Terima kasih pada pembicara yang telah bersedia hadir malam ini. Saya akan mulai dari pembicara pertama. Saya akan memperkenalkan Zahra Pramuningtyas. Zahra adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi, pernah menjadi jurnalis pers mahasiswa didaktika di Universitas Negeri Jakarta, dan pegiat gerakan pendidikan yang aktif mengangkat isu demokrasi kampus, kebebasan berekspresi, serta represi terhadap mahasiswa dan jurnalis. Zahra juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi di LPM Didaktika dan koordinator Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek. Zahra kerap terlibat dalam advokasi kebebasan pers kampus, kritik terhadap kebijakan negara, hingga isu militarisme dalam ruang sipil dan pendidikan. Sekarang Zahra aktif dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia Kota Jakarta dan menjadi jurnalis untuk media alternatif. Terima kasih Zahra sudah hadir. Saya akan memberi waktu sekitar 10 menit untuk Zahra untuk memaparkan kira-kira apa yang menjadi concern generasi muda saat ini dan bagaimana generasi Gen Z yang memahami militerisme yang terjadi di masa lalu dan hari ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dampak militerisme yang sudah dirasakan mahasiswa terhadap kebebasan bicara dan kehidupan berorganisasi di kampus. Silakan Zahra. Baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Rafika, terima kasih SPK untuk kesempatannya. Kalau ada suara saya yang jelas, mungkin bisa sulit buat karena sinyalnya agak bermasalah di sini. Terima kasih juga untuk kenalannya. Saya Zahra Pramuningtyas. Sekarang masih menjadi mahasiswa dan jurnalis aktif untuk media Koneksi.id. Nah, kebetulan untuk mengenai bagaimana generasi saya Gen Z yang masuk memahami militerisme di masa lalu dan di masa hari ini itu terbagi sih Mbak dan teman-teman juga jadi kami memandang bahwa militer ini dia kerap untuk melakukan kekerasan dengan banyaknya konten-konten sosial media yang kami menganggap bahwa itu nggak baik dalam artian memang karena ini kampus makanya sebetulnya saya pernah melakukan peliputan lalu mengenai tentang berita pengelolaan militer di kampus gitu bukan kalau di militer tapi ya dari 25 kampus yang saya data tahun lalu bekerja sama dengan lembaga sama militer mungkin hanya sekitar 20 yang menolak yang secara karangan bilang kamu nggak mau ada bela negara ini kamu nggak mau sampai demo sampai LDC dengan ombudsman itu mungkin 20%. Sisanya itu ya macam-macam karena bagi mereka ini kami kasih kami kan hasil dari 30 tahun ya orang tua kami juga punya kemampuan ada militer ya sebetulnya walaupun memang demokrasi sudah dibuka tapi masih ada umat itu kami tetap ada generasi yang masih menganggap oh jadi nggak apa-apa gitu apalagi militer ini di dalam kampus itu banyak kan di awal teman-teman di awal dalam artian kegiatan menyamar mahasiswa baru gimana kan mahasiswa baru kan kita belum tahu ya itu luar apa kita sebenarnya bagaimana kritis apa mahasiswa di awal kan dia jadi mahasiswa baru aku kan merasa takut jadi ketika militer masuk kampus melalui celah bela negara dan juga mahasiswa baru udah kita nggak punya tawaran mahasiswa nggak bilang nggak mau ada ini bukan soal aktif tapi calon mahasiswa karena yang demo itu kan adalah komunitas mahasiswa yang udah kan masih tingkat 2, tingkat 3, semester 6, semester 8, semester 1 makanya kayak kampus pun suka gas lain gitu loh kayak kenapa kalian demonstrasi untuk tingkat kalian kenapa kalian repot kayak ini kayak gitu segala macam kayak gitu makanya sedangkan
bagi juga bahwa kami memang militer ini bukan sesuatu yang sama ruang sipil, apalagi dalam pendidikan kami gitu, masuk ke dalam kurikulum bela negara. Tapi satu sisi kami juga merupakan nih ini 32 tahun atau ketakutan ibu kami dosen kami gitu. Jadi ini ya mau ya kerja gitu. Tapi kan sebenarnya saya melihat ya tahun ini kan masih lah ya film atau informasi tentang zaman militer. Kalau mungkin dulu belum ada buku tidak kalau sekarang mungkin ada pesta babi segala macam kayak gitu. Nah itu mungkin meningkatkan kewaspadaan kayak ini udah nggak benar ini udah bukan hal yang baik, ini bukan hal yang bisa diterima kayak gitu. Nah sialnya gitu ya militer masuk kampus ini kan kalau kita ala zaman dulu itu kan punya ada bawa punya satu organisasi selipan gitu itu namanya mahasiswa orang dari tingkat saya dulu di mahasiswa atau saya baca buku tentang Orde Baru itu saya sangat bangga bicara dari orang-orang peneliti mereka di mata militer mereka jadi mata-matanya kita kalau ini aktivis ini organisasi yang ini melawan versi segala macam kayak itu ya dulu mahasiswa itu udah kenal seperti itu jadi jadi LTMR bahwa sayang sekarang masih mahasiswa tapi mungkin ya nggak sebelak-belakan dulu ya karena ada banyak apa yang lain. Nah karena kan sekarang kehidupan organisasi kampus masih aman-aman aja so ya. Tapi ya tetap ada satu organisasi yang kita tahu itu punya secara aktivis ya gitu secara aktivis anti-TNI secara militer untuk membocorkan aktivis gerakan mahasiswa kayak gitu. Terus juga mungkin bisa ditampilkan pada saat saya jadi tahun lalu buat bela negara. Nanti teman-teman bisa baca di LPM di data. Nah itu sebetulnya menjelaskan gitu gimana sih kehidupan mahasiswa yang bela negara ya teman-teman yang harus bayar uang lebih kayak gitu kan juga ada orang masuk nih mahasiswa baru dia udah diajarin kayak di belakang dia kayak ya kamu tuh kalau kamu tuh kambing kali ya gitu kan kambing yang digembala oleh alatnya ini kayak gitu jadi itu yang ngaruh kerja kapan mahasiswa baru yang sudah diajarin depan patung yang kebutaan atau kata-kataan aneh kayak gitu yang cuma tahu tentang sabar segala macam ketika dia berorganisasi kapan ya itu kan semakin nggak puas kayak gitu kayak gini saya namanya nama kabinet atau nama apa ya organisasi berkali-kali saya itu belum mengadopsi unsur militer itu yang kena jadi budaya militerisme itu sampai dalam cara juga sadar ketika bikin sebuah kabinet atau ketika bikin sebuah aktivisme gerakan organisasi masyarakat itu pasti masih jadi itu udah pasukan tempur kayak gitu padahal kan kenapa selalu jadi kayak gitu kok identiknya sama militer kayak gitu nah itu udah masuk dalam jauh secara sadar ya kalau padahal kampus saya itu udah lama tidak kerja sama TNI untuk melakukan bela negara kayak gitu nah ini data yang tahun lalu yang saya lakukan sendiri banyak 25 dan 2025 bekerja sama dalam MOU untuk waktu sama antara baru milih kerja sama mendatangkan militer dalam program 55 baru gitu ya yang sama diskonnya LPSKA gitu dan setelah saya cari tahu ternyata ya nggak jelas kuliahnya itu cuma bayar juga di ruang atas juga nggak tahu sebenarnya boleh apa enggak secara biayaan yang kocek mahasiswa dan nggak apapun terkait pada mahasiswa yang ikut ya dia bilang itu cuma ada ketawa-tawa aja karena rasa sama lain kayak gitu mbak ini bisa dibaca di bidang.com bagaimana bisa mahasiswa yang normal ataupun mengikuti kita secara nggak ada dia bawa semangat
militerisme dan kritik juga ada kritik mengenai kenapa militer yang menjalankan kedisiplinan juga ada tawaran menarik dari peneliti imparsial mengenai apakah definisi sipil bila negara itu tidak harus ada kaitan dengan militer karena ini masih militer. Jadi teman-teman bisa baca di www.militer.com bahayanya militer bagi kampus dan bagaimana dinamikanya. Sejauh ini itu dulu Bang Rafika. Oke, terima kasih banyak Zahra. Maaf ya slide lagi tadi terlambat saya tapi sangat padat ya penjelasan Zahra dan bagaimana dari penelitian yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa juga mengungkap bahwa ternyata memang itu fakta ya sudah terjadi bahwa militer itu memang sudah melakukan intrusi ya dalam dunia kampus. Nah, kita akan diskusikan lebih lanjut juga. Untuk kali ini saya akan menanyakan mengenai tren militerisme secara lebih luas dalam demokrasi. Kemudian juga aspek regulasi dan risiko yang sedang dihadapi masyarakat sipil dengan menyempitkan ruang demokrasi yang semakin parah. Untuk menjawab hal ini, saya akan mengundang Jasenia hari ini. Mbak Desa ini adalah anggota divisi pemantauan unitas di Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang mendapatkan gelar sarjana dalam hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada. Nah, di luar kerja advokasi Kontras, Mbak Desa memiliki minat riset dalam isu hak asasi manusia, feminisme, kekerasan politik dan isu terkait dengan global south. Silakan Mbak Desa, sekitar 15 menit jika ada slide yang perlu disampaikan bisa langsung saja. Oke. Kalau udah kelihatan ya. Sudah mulai tapi masih belum kampanye udah. Oke, udah. Oke, sekarang aman ya. Oke. Selamat malam semuanya. Udah dari kelas, masih pada SPSK untuk kerja-kerja atas kesempatannya. Sini aku mau langsung masuk ke tren militer di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir gitu. Mungkin sebelum masuk ke sana ada satu peristiwa penting ataupun satu fenomena yang perlu menjadi perhatian dalam melihat tren militerisme di Indonesia di beberapa waktu ini dan kenapa dan bagaimana kita kenapa kita bisa ada di situasi seperti ini. Pada 20 Maret 2005 undang-undang itu undang-undang TNI direvisi dan disahkan draft-draftnya tersebut dan intinya undang-undang TNI yang direvisi ini hasil revisinya itu memuat substansi yang secara sederhana secara ringkasnya meningkatkan kembali militerisme di Indonesia, membangkitkan kembali militerisme di Indonesia. Nah, militerisme antara militerisme dengan militer sebenarnya adalah hal yang berbeda tapi bisa sama-sama kita saling tahu sama lain. Ketika kita membicarakan militer, tentu kita memang merujuk secara langsung ke institusi militernya. Ketika kita membicarakan militerisme itu lebih pada kultur dan budaya yang sangat berkaitan dengan militer yang itu bisa saja ditemukan di luar militer itu. Nah, ketika kami Kontras merujuk atau menyebutkan di Indonesia hari ini terhadap tren militerisme, maka yang kami mau adalah semakin meningkatnya kultur budaya cara-cara militer, cara kerja militer ruang yang harusnya tidak memiliki cara kerja yang sama dengan militer itu ruang sipil. Sementara revisi undang-undang TNI yang disahkan pada 2 Maret 2025 tahun lalu itu memiliki substansi yang justru memperluas ruang-ruang militer di ruang sipil, meningkatkan kembali dan mengembalikan kembali militerisme.
secara sederhana ada dua substansi besar yang secara garis besar bisa kita lihat dari revisi undang-undang TNI ini. Apa perbedaannya dari draft undang-undang TNI yang lama dengan draft undang-undang TNI yang sudah direvisi gitu. Di undang-undang yang direvisi ada perluasan wewenang TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Jadi dalam undang-undang TNI yang lama itu juga ada pembagian dua jenis operasi militer. Undang-undang TNI itu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, di undang-undang TNI yang direvisi itu ada perluasan wewenang TNI dalam operasi militer selain perang, yaitu untuk ikut serta dalam ranah ataupun ancaman siber, kemudian menyelamatkan WNI di luar negeri dan penanganan narkotika. Permasalahannya adalah sebenarnya TNI ini secara mandat sebagai institusi militer memiliki fungsi sebagai alat pertahanan gitu. Tapi permasalahannya ketika ia tidak dikendalikan cara kerjanya ataupun diberikan perluasan wewenang dalam operasi militer yang selain perang, itu sangat mungkin sangat rentan akan terjadi kekerasan atau penggunaan kekuatan yang berlebih karena memang pada dasarnya mereka tidak dilatih untuk berhadapan dengan warga sipil. Nah, ini kemudian berkaitan dengan poin kedua dari revisi undang-undang TNI, yaitu penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif, yaitu yang sebelumnya di undang-undang TNI yang lama sebanyak 10 posisi, di undang-undang TNI yang sudah direvisi menjadi 14 posisi. Nah, ini kemudian mengganggu prinsip supremasi sipil yang sebenarnya menjadi salah satu cita-cita reformasi gitu. Ketika di periode Orde Baru sebelumnya kita bisa banyak sekali terjadi peristiwa pelanggaran HAM, jadi banyak sekali penyalahgunaan wewenang, kekerasan negara yang terjadi karena tidak adanya pembatasan ruang kerja TNI, tidak adanya pengawasan terhadap TNI yang pada prinsipnya merupakan institusi yang memang diberikan otoritas untuk memegang senjata, membawa senjata. Oleh karena itu, sebagai institusi, sebagai aktor yang punya wewenang untuk memiliki senjata, membawa senjata, menggunakan senjata, seharusnya mereka berada di bawah pengawasan sipil. Tapi itu tidak terjadi di periode Orde Baru, di periode pemerintahan Soeharto, dan itulah yang mau diperbaiki di reformasi tahun 98. Setidaknya melalui upaya-upaya secara tertulis, upaya-upaya formal melalui pemisahan TNI dan Polri, penghapusan fungsi ABRI, dan itu sebenarnya merupakan langkah-langkah yang secara bertahap sebenarnya jika diteruskan, jika diseriusi gitu dilakukan langkah-langkah lebih lanjutnya bisa mendorong dan membawa kita ke supremasi sipil yang benar-benar bisa mengontrol militer supaya benar-benar bekerja sebagai alat pertahanan negara gitu. Namun sayangnya revisi undang-undang TNI justru mengabarkan apa yang sebaliknya dari cita-cita reformasi tersebut. Tapi sebenarnya jauh sebelum dari revisi undang-undang TNI pada tahun lalu sudah banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh TNI sebelumnya. Dalam catatan Kontras yang dipantau selama dalam periode Oktober 2024 hingga September 2025, sebenarnya militer sendiri dalam periode pemerintahan Prabowo Gibran sudah mulai meningkat sebelum revisi undang-undang TNI itu sendiri. Jadi sebenarnya revisi undang-undang TNI itu hanya penjawantahan ataupun penjelmaan militerismenya secara sistematik dan kebijakan dalam undang-undang. Tapi dalam prakteknya, dalam realitanya sudah ada gejala-gejala dan berbagai peristiwa yang benar-benar menunjukkan kebangkitan militerisme itu di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama ada intervensi dalam ranah akademik, ada pengamanan demonstrasi oleh militer, oleh TNI gitu. Padahal sebenarnya jika kita mau berbicara soal demonstrasi yang dilakukan oleh warga sipil, seharusnya pengamanan adalah kepolisian gitu. Karena itu memang bukan
hal yang berkaitan dengan pertahanan negara, melainkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Kemudian yang berikutnya juga kita mungkin masih ingat sempat ada berita mengenai pengamatan Kejaksaan Agung oleh TNI yang itu disahkan melalui MOU kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan TNI. Kemudian juga banyak sekali pelibatan militer dan TNI, prajurit aktif TNI dalam berbagai kebijakan seperti program makan integratif, proyek strategis nasional, dan food estate. Yang terakhir juga ada penambahan satuan TNI seperti Pomodam, Komando Daerah Militer, dan juga Batalion Teritorial dari Pembangunan. Sejalan dengan tren militerisme tadi, Konfederasi juga mencatat sebenarnya masih cukup banyak terjadi berbagai peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang pelakunya adalah TNI. Sepanjang Oktober 2021 sampai Desember 2025, ini adalah grafis dari tren kekerasan yang kami catat, yang jika dilihat secara total terdapat 85 peristiwa kekerasan dalam rentang waktu tahun dengan rincian 182 orang korban yang masing-masing terdapat 60 orang terluka, 31 orang meninggal dunia, dan 87 orang lainnya mengalami dan mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak terjadi dalam konteks negara hukum seperti intimidasi dan teror. Bentuk-bentuk kekerasan itu juga beragam, banyak sekali. Di sini kami mencatatkan bahwa terdapat setidaknya ada tindakan tidak manusiawi, ada pembunuhan, ada kekerasan seksual, penangkapan sembarangan, intimidasi, kriminalisasi, bahkan hingga kaitannya keterlibatan TNI dalam bisnis keamanan. Ini semua menunjukkan bagaimana di luar dari perluasan wewenang TNI tadi yang kita lihat di awal dalam undang-undang yang baru, di sini kita bisa melihat bagaimana secara institusi masih memiliki kultur, masih memiliki budaya yang membuat prajuritnya merasa bahwa melakukan kekerasan terhadap warga sipil adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Nah, ini merupakan sesuatu yang kurang lebih juga mungkin merupakan warisan dari periode pemerintahan baru gitu, bagaimana pada saat itu militer memiliki kekuasaan dan memiliki wewenang yang tidak terbatas, sehingga kultur dan budaya yang seperti itu masih diwarisi hingga hari ini, dan itu yang menyebabkan masih banyak sekali jadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Nah, kalau kita masuk ke intervensi militer dan ranah akademik dari periode yang sama, dalam Oktober 2024 sampai September 2025, pemantauan komunitas mencatat bahwa ada setidaknya 4 bentuk intervensi oleh militer dan ranah akademik. Yang pertama ada intervensi diskusi, salah satunya adalah intervensi diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Udayana, yang diskusinya itu memang membahas mengenai revisi undang-undang TNI, dan diskusi ini diselenggarakan 5 hari pasca revisi undang-undang TNI tersebut disahkan. Kemudian tadi seperti yang disusun sebelumnya juga ada pemberian pengalaman kepada mahasiswa, ada juga satu peristiwa di mana terdapat tindakan oleh militer yang berupaya untuk memindahkan mahasiswa Papua, dan yang terakhir adalah sosialisasi undang-undang TNI ke kampus. Nah, kenapa sebenarnya kehadiran TNI dalam ruang sipil itu seharusnya dihilangkan, gitu, bahkan bukan diminimalisir lagi, tapi dihilangkan, karena memang pada sejarahnya dan Indonesia memiliki banyak sekali presiden ketika ruang-ruang sipil itu dihadiri oleh tentara, itu menciptakan kekerasan negara, menciptakan pelanggaran HAM yang menelan korban juga tidak sedikit seperti itu. Di sini aku mencantumkan setidaknya ada 4 peristiwa. Dari keempat peristiwa ini adalah peristiwa pelanggaran berat HAM. Jadi peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM, yang jika secara kronologis ke 5 peristiwa ini semuanya terjadi dalam
konteks demonstrasi yang kemudian di situ terdapat kehadiran militer. Di peristiwa Tanjung tahun 84, Sakti tahun 98, Nasionalis 1, 92, kemudian juga di Papua dan peristiwanya yang tahun 2012 kemarin bahkan yang masih belum begitu lama dari kita hari ini, itu semuanya terjadi dalam konteks demonstrasi yang dihadiri oleh militer seperti itu. Bahkan kalau memang mau dilanjut lagi mendetailkan lagi konteks peristiwanya ini, tentu sangat erat kaitannya dengan militerisasi di Papua yang dimana di sana banyak sekali kehadiran prajurit keamanan, pasukan keamanan yang akan di ruang sosial dan di kehidupan masyarakat Papua. Nah, bagaimana dengan ini dengan tahun ini di periode Januari sampai April 2026 pemantauan yang dilakukan oleh Kontras mencatat bahwa ada setidaknya 42 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI, dan ini sebenarnya semua pemantauan yang dilakukan oleh Kontras hanya bersumber dari pemberitaan media. Tentu jika masih ada peristiwa yang tidak terpapar oleh media, itu menunjukkan bahwa sebenarnya peristiwa yang terjadi jauh lebih besar dari data-data yang kami miliki. Dan dari 42 peristiwa ini terdapat 83 korban yang 30-nya mengalami luka, 22-nya mengalami meninggal dunia begitu. Dan peristiwa ini sebenarnya tindakan yang secara prinsipnya merupakan suatu pelanggaran HAM, terutama intimidasi, kekerasan seksual, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang. Nah, ini semua tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi di periode Orde Baru gitu. Jadi bagaimana kita melihat militerisme di Indonesia hari ini, ya itu semua seperti ulang-ulangan dari periode Orde Baru, karena semuanya memang pada masa lalu tidak pernah dituntaskan, tidak pernah diselesaikan secara menyeluruh, secara substantif, tidak pernah ada akuntabilitas ataupun penegakan hukum dari pelanggaran HAM dan kekerasan daerah yang dilakukan oleh militer pada periode Orde Baru gitu. Jadi sebenarnya salah satu hambatan dari reformasi yang kami catat secara khusus di Kontras adalah kegagalan Indonesia dalam melakukan reformasi institusi secara menyeluruh, terutama institusi yang pada periode sebelumnya itu sangat memiliki keterlibatan dan bertanggung jawab atas banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam reformasi sektor keamanan dan termasuk juga institusi keamanan itu militer. Mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mbak Desta. Ini paparannya banyak data-data yang saya kira sangat bermanfaat ya untuk kita yang bertanya-tanya sebenarnya. Kalau mungkin nggak ada bicara langsung, tapi dari paparan Zara dan dari Mbak Desta, ternyata kondisinya memang sudah semengkhawatirkan itu. Bagaimana ruang sipil di kampus ternyata sudah mengalami besaran yang sangat serius itu dengan keberadaan militerisme. Dan saya akan mengingatkan sekali lagi bagi kawan yang memiliki pertanyaan maupun komentar bisa langsung dituliskan di kolom Q&A, atau jika punya pengalaman yang ingin disampaikan, jika itu ada risiko keamanan juga bisa disampaikan secara anonim. Saya akan membacakan tanpa menyebut identitasnya, dan kira-kira ada opsi juga ya di kolom Q&A. Terima kasih banyak Mbak Desta. Selamat datang Mbak Diandra ya. Tadi saya belum menyapa. Jadi saya akan lanjut kepada pembicara selanjutnya. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Diandra Megaputri Mengko. Mbak Diandra adalah peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi kita punya ahli security di sini. Sebuah kehormatan ya bagi SPK bisa menghadirkan Mbak Diandra di sini. Mbak Diandra adalah kandidat PhD di S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological
University Singapura. Saya akan menanyakan mengenai militerisme yang semakin menguat dan sejauh mana respon masyarakat sipil mampu melawannya. Tapi mungkin menyambung dari yang sudah disampaikan Mbak Desta tadi adalah tentang reformasi sektor keamanan, itu juga hal yang menarik, mungkin bisa dieksplor. Silakan Mbak Diandra. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Mohon maaf teman-teman sekalian, tadi saya agak terlambat sedikit. Saya juga kehormatan diajak diskusi di Serikat Pekerja ini, dan senang sekali panelisnya perempuan semua. Itu ada kesenangan tersendiri lah buat saya untuk berdiskusi di sini. Baik, ini saya supaya nanti ngomongnya juga nggak kemana-mana, mungkin saya izin share slide ya di sini ya. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, bicara mengenai tadi udah menyambung, tadi ada Mbak Zahra yang ngomong, terus tadi juga ada Mbak Desta ya panggilannya ya, Mbak Desta yang bicara dari Kontras. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari teman-teman, hanya mungkin ada beberapa tambahan sedikit aja di sini. Baik, untuk mulai pertama, saya setiap kali bicara mengenai militerisme itu agak ngeri-ngeri sedap kalau buat saya pribadi, karena saya coba memisahkan apa yang dimaksud dengan militer, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai militer profesional, dan apa yang dimaksud dengan militerisme, yang menurut saya itu adalah 3 konsep yang berbeda. Kenapa itu penting? Karena nanti kita akan lihat mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu ya. Jadi pertama untuk kita klarifikasi dulu mengenai tadi Mbak Desta juga udah ngomong, militer itu berbeda, bukan militerisme. Militer memang instansi, itu aktor keamanan yang memang diberi tugas untuk menjalankan fungsi pertahanan, menjaga kedaulatan negara, dan menghadapi ancaman eksternal, khususnya adalah menghadapi peperangan. Setiap negara hampir punya militernya sendiri-sendiri, dan mereka juga diberikan otoritas penggunaan kekerasan secara sah, karena tugas mereka adalah menghadapi peperangan. Jadi setiap negara hampir semua butuh militer pada satu sisi. Nah, untuk melakukan tugasnya secara efektif, militer itu memang ada nilai-nilai yang dibangun tersendiri di lingkup militer itu. Yang ini saya sebut di sini sebagai nilai-nilai militer yang profesional. Ada banyak nilai-nilainya, tapi 3 yang paling utama dan yang paling sering disebutkan gitu. Yang pertama adalah adanya prinsip disiplin dan rantai komando. Tadi juga teman-teman sudah bahas, ya kalau di militer, kalau dari atas A, ya langsung A gitu. Enggak menuntut kepatuhan mutlak dari para prajuritnya untuk patuh terhadap perintah yang sah. Kita bisa bayangkan memang kalau kita sedang perang gitu, habis itu kamu serang ke timur gitu. Nggak ada ruang untuk berdiskusi kayak, kenapa nggak barat, komandan, ya telat kita keburu dibom. Jadi mereka memang perlu nilai-nilai disiplin dan rantai komando itu untuk menghadapi tugasnya. Kemudian juga ada kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman. Itu juga nilai yang dibangun di mereka. Gimana cara mereka siap dan siaga itu? Jadi mereka militer ini punya doktrin dimanapun, kill or to be killed, bunuh atau dibunuh. Karena memang pada dasarnya militer untuk peperangan. Jadi mereka punya doktrin itu. Dari doktrin itu, implikasinya apa? Pandangan mereka akan selalu cenderung hitam putih. Karena mereka memang dididik begitu. Mana kawan dan mana lawan. Karena di peperangan akan selalu ada kawan dan lawan. Jadi ada pandangan yang memang dibentuk hitam putih. Nah, kemudian yang ketiga ya tentu saja kemampuan menggunakan kekuatan koersif. Karena ya kalau militer nggak bisa menggunakan koersif ya bingung juga perang nanti harus ngapain. Jadi memang mereka dilatih untuk itu. Dan nilai militer yang profesional adalah mereka memang harus patuh terhadap nilai-nilai itu. Nah, berbedanya dengan militerisme, apa yang dimaksud militerisme adalah cara pandang yang mengutamakan nilai, institusi, atau pendekatan militer untuk menghadapi persoalan di luar ranah militer. Jadi nilai-nilai tadi diterapkan ke ruang-ruang lainnya, atau yang kita sebut di sini ada ruang sipil. Jadi biasanya logika militer digeneralisasi ke ruang sipil. Itu yang disebut dengan militerisasi, atau militerisme itu. Nah, kemudian kita bisa next di sini. Kenapa kemudian banyak diskusi yang menyebutkan militerisme kenapa berbahaya ya, gitu kan? Nah,
militerisme itu berbahaya bukan karena kita nggak butuh militer yang profesional, tidak. Tentu kita butuh, kalau suatu hari negara kita diserang, ya kita tentu butuh tentara yang profesional bisa menjaga kedaulatan dan negara ini. Tetapi militerisme itu berbahaya karena logikanya, prinsip-prinsip nilai-nilai tadi gitu, diterapkan ke ranah sipil dan merubah cara ruang sipil itu bekerja. Nah, ini implikasi yang sebenarnya dikhawatirkan dan sudah terjadi pada derajat tertentu. Jadi supaya bayangan yang pertama gitu ya, saya ambil 3 contoh yang paling bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah ketika ruang sipil diperlakukan seperti ruang komando. Kayak tadi, tidak ada diskusi, tidak ada bertanya, nggak ada apa, ya udah perintah A langsung laksanakan A. Memang itu berguna buat di peperangan, tapi ketika diterapkan di ranah sipil itu justru aneh. Bukan aneh ya, tidak cocok, tidak kompatibel. Karena ruang sipil kerjanya berbeda, apalagi di kampus gitu. Kita bekerja dengan cara bertanya, menguji argumen, mengkritik, berdebat, dan kita mempertimbangkan berbagai kemungkinan gitu. Nah, ruang-ruang sipil itu membutuhkan itu untuk berkembang. Sama seperti mengambil keputusan, toh kita bukan ngambil keputusan yang penting laksanakan, enggak. Kita ngambil keputusan, kita tahu dulu apa resikonya, apa strateginya, yang kita punya apa, kemudian peluangnya di mana. Itu kan butuh argumen, butuh berdebat, butuh kritik gitu. Nah, kalau ruang itu ditutup, ya sama saja itu berarti menghilangkan keunggulan dari ruang-ruang sipil ini, atau profesionalisme orang-orang di masing-masing bidang. Sebagai contoh kayak misalnya dalam hal penelitian gitu, kita karena di dunia kampus gitu, ketika ada komando misalnya, kamu nggak boleh pakai perspektif A, harus perspektif B. Loh, kenapa? Pasti kan teman-teman kamu akan bertanya kenapa, bukan dituntut untuk patuh. Nah, itu ada ruang yang berbeda. Dan kalau itu dipaksakan ke ruang ranah sipil akan berbahaya tentunya. Nah, yang kedua juga karena militer punya pandangan cenderung hitam putih, yang memang itu perlu, lagi-lagi di saat peperangan, tapi kalau diterapkan di ranah sipil itu jadi masalah. Nah, karena mereka akan melihat kritik atau perbedaan pandangan itu sebagai ancaman. Ketika kita kasih warning, kita kasih pandangan lain, kasih kritik, itu buat mereka, oh ini musuh berarti. Bukan begitu. Kalau di ranah sipil itu kita kasih kritik, mungkin juga itu pertimbangan baik sebenarnya. Jadi memaksakan logika kawan atau lawan itu malah merugikan sebenarnya untuk di ruang sipil itu sendiri, karena bisa menghilangkan masukan-masukan yang sebenarnya urgent ataupun penting. Nah, yang ketiga juga yang mengerikan karena mereka dilatih dengan penggunaan kekuatan koersi gitu ya. Jadi pendekatannya pasti pendekatan keamanan. Nah, ini juga bisa menutup ruang-ruang dialog. Gitu. Padahal tidak semua masalah di ruang sipil itu bisa selesai melalui koersi. Dan kadang masalahnya juga bukan butuh koersi gitu. Kadang masalah di ruang sipil kan butuhnya dialog, saling pengertian, kamu kenapa sih perspektifnya kok begitu, atau butuh mediasi ketika konflik gitu untuk saling berdiskusi, atau transparansi, atau mungkin masalahnya adalah representasi. Jadi banyak hal yang bukan melulu diselesaikan melalui pendekatan koersi gitu. Nah, karena mereka dilatih untuk menggunakan pendekatan keamanan, maka akan cenderungnya selalu begitu. Jadi berbahaya karena ketika ditempatkan di ranah sipil ini akan merubah cara ruang sipil bekerja, yang pada akhirnya menghilangkan juga nilai-nilai atau keunggulan yang dimiliki oleh profesi-profesi, berbagai profesi lah kalau di ranah sipil ya, yang ada di ranah sipil itu sendiri. Nah, kemudian tadi juga sudah sempat dibahas sedikit gitu ya, kenapa kemudian kecenderungan militerisme ini muncul di Indonesia? Memang ada banyak faktor. Yang pertama, tadi juga disebut sama Mbak Desta, warisan cara pandang masa lalu atau di era Orde Baru ini memang punya efek yang cukup signifikan. Karena pada era Orde Baru memang pemerintahan Soeharto atau pemerintahan Orde Baru saat itu menggunakan aktor keamanan untuk mengelola kehidupan bernegara. Nah, itu terjadi 32 tahun yang tentu kulturnya tidak hilang begitu saja meski kita sudah berganti sistem pada tahun 98 mengadopsi demokrasi. Jadi masih ada sisa-sisa warisan cara pandang masa lalu. Nah, kemudian di era reformasi ini sendiri tadi juga sudah sempat dibahas gitu ya. Reformasi sektor keamanan tentu belum tuntas sepenuhnya. Memang sudah ada undang-undang, memang sudah ada beberapa perubahan yang cukup baik seperti pemisahan TNI Polri, kemudian juga penghapusan doktrin difungsi secara resminya gitu kan. Ada beberapa hal yang baik, tapi masih belum tuntas karena kulturnya juga masih ada.
kultur militerisme itu masih ada di ranah sipil. Tadi Mbak Zahra juga sempat saya dengar di awal menyebut masih banyak kok yang berpandangan bahwa militerisme itu hal yang baik gitu, kuat gitu, seolah kayak menwa kayak gitu kan. Jadi masih ada kultur itu tersisa. Ada juga persoalan kontrol otoritas sipil, dalam hal ini biasanya Presiden atau Kementerian Pertahanan ataupun DPR gitu, yang masih belum cukup kuat dalam mengontrol militer, dan itu diperparah dengan revisi Undang-Undang TNI yang tadi Mbak Desta bilang gitu. Itu kalau dulu kayak operasi non militer gitu ya, operasi non perang OMSP, itu mereka harus butuh keputusan politik negara, adalah keputusan politik presiden dengan DPR. Tapi sejak revisi undang-undang itu dihapuskan. Jadi itu semakin ruwet tuh persoalan kontrol sipil atas militer itu. Nah, kemudian pembatasan peran militer juga masih cukup lemah. Alih-alih berkurang malah bertambah gitu kan. Jadi memang ada persoalan reformasi keamanan yang belum tuntas. Nah, kemudian ketiga juga ada kecenderungan sekuritisasi masalah sipil. Jadi banyak sekali persoalan sosial politik seperti demonstrasi, kemudian seperti menonton film ataupun ya yang baru-baru ini kita lihat, itu semuanya dianggap sebagai ancaman ataupun gangguan keamanan. Padahal bukan itu, kan itu persoalan kebebasan publik, hak menggunakan hak suara. Jadi ada sekuritisasi isunya juga muncul gitu. Dan yang terakhir juga suka ada pandangan kesalahan persepsi memahami efektivitas militer. Jadi ada beberapa kalangan juga kerap berpendapat bahwa militer, mereka lebih cepat bekerja, lebih disiplin, lebih terstruktur. Ya padahal balik lagi, memang mereka punya kekuatan di situ, karena mereka ada rantai komando, ada pasukan, mereka siap ditempatkan di mana saja gitu. Tapi masalah sipil kan bukan cuma soal implementasi gitu. Balik lagi tadi ada ruang-ruang diskusi, ada ruang transparansi, akuntabilitas. Jadi salah menempatkan, seolah kayak menempatkan militer semua akan baik-baik aja, tidak begitu. Itu malah justru membuat permasalahan di ruang sipil semakin rumit. Nah, tapi dengan adanya 4 hal ini, memang kecenderungan militerisme di Indonesia belum sepenuhnya bisa tuntas. Tarik-menarik itu muncul dari pihak militer sendiri yang belum hilang warisan di masa lalunya, warisan Orde Barunya, dan di sisi sipil sendiri yang kemudian menarik-narik militer masuk ke ranah sipil. Atau tadi juga sudah disampaikan ada MOU itu nggak sepenuhnya juga ada inisiatif militer, tapi ada inisiatif sipil. Kalau sipil akhirnya membuat MOU itu juga, gitu kan. Nah, itu masih belum ajak lah di situ. Nah, kemudian kita fokus tadi kalau diskusinya mengenai kampus gitu ya. Tadi saya baca di TOR ditanya kayak kenapa kemudian militer masuk kampus. Saya kurang lebih menduga ada 3 hal di sini yang mempengaruhi kenapa militer tertarik gitu masuk kampus. Yang pertama adalah karena kampus merupakan tempat untuk memproduksi pengetahuan dan melahirkan diskusi kritis. Karena kita di kampus kan mendebatkan berbagai isu negara, berbagai isu sosial politik, dan kemampuan kritis itu dituntut sebenarnya di dunia akademik, bukan dihindari. Sehingga militer tadi menghadapi kritik itu mereka akan bingung karena mereka tidak dilatih untuk itu. Nah, kritik dianggap sebagai ancaman. Jadi mereka tertarik, memang pasti mereka ingin merasa berdebat atau berkritik itu tidak efektif buat mereka karena memang mereka dilatih seperti itu. Tetapi yang perlu adalah batasnya sebenarnya kan di sini. Nah, kemudian tadi warisan udah masuk ya di situ. Satu lagi poin saya. Sebenarnya tanpa ada militer masuk pun itu saya mulai kerasa juga tingkat kritisisme di Indonesia itu kadang juga masih nggak terlalu kritis. Orangnya kan permisif biasanya ya. Saya baru kerasa, saya punya pengalaman S2 saya di Unhan sebenarnya. Saya punya pengalaman kuliah sama militer itu cukup ya seru lah berantemnya gitu ya. Nah, kemudian saya juga pas kayak sekolah di Singapura ini saya kaget karena mahasiswa tuh ditanya pandanganmu apa, argumenmu apa, kritikmu apa gitu. Saya ngerasa itu aja saya masih ngerasa saya kurang dalam nih untuk ngasih pendapat, kritik, karena ada kultur seperti nggak enakan gitu. Yang penting sama-sama ya damai-damai aja lah gitu, itu masih ada sih di diri saya sendiri gitu. Jadi saya pikir tanpa militer masuk pun sebenarnya saya udah kewalahan untuk bersikap kritis gitu, apalagi ditambah tekanan militer ya tambah-tambah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga juga ada problemnya adalah persoalan hubungan sipil militer itu, karena militer mulai kemudian masuk membina tadi melalui berbagai kegiatan,
dan mendisiplinkan dengan logika keamanan. Tidak menerima kritik, tidak membuka ruang diskusi, dan lain-lain. Seolah yang mereka tahu itu bisa diterapkan di ruang sipil dan itu efektif, padahal tidak. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian respon masyarakat sipil. Ya, di sini bisa akademisi, bisa teman-teman NGO, dan lain-lain. Sejauh ini yang saya lihat, masyarakat sipil tuh fokus di kritik dan advokasi publik. Nah, terutama berusaha membedakan apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan militerisme. Karena nasionalisme kan sebenarnya kita punya empati sesama warga negara. Gitu. Bayar pajak adalah bentuk nasionalisme, tidak harus selalu ikut wajib militer, gitu kan. Nah, itu ingin dibedakan, masyarakat sipil atau teman-teman yang berkecimpung di sini berusaha menyampaikan itu ke publik, gitu. Kemudian antara bela negara dengan kepatuhan tanpa kritik itu juga hal yang berbeda. Masa bela negara harus melulu dimaknai sebagai patuh ataupun setuju dengan pemerintah? Tidak begitu kan? Ada juga kritik-kritik yang sebenarnya ngasih warning dan membangun. Gitu. Kemudian ada juga masyarakat sipil berusaha untuk mendorong profesionalisme militer bahwa mereka tetap fokus kepada tugas utamanya, yaitu menghadapi peperangan daripada fokus di peran militer di ruang-ruang sipil. Karena memang itu tidak lazim sebenarnya, tidak bisa dinormalisasi. Tidak lagi bisa menghadapi situasi. Contohnya, misalnya seperti bencana alam, ketika Badan SAR ataupun BNPB tidak bisa menghadapi, baru militer masuk, bukan langsung masuk. Itu berbeda, dua hal yang berbeda gitu. Nah, itu masyarakat sipil berusaha membedakan beberapa konsep itu di PB, tetapi memang sulit, karena isu ini kan isu yang saya selalu bilang elitis gitu ya. Kadang cuma segelintir orang saja yang tertarik, segelintir orang saja yang mau memahami gitu kan. Jadi memang cukup berat, tapi saya senang dengan adanya diskusi-diskusi semacam ini juga salah satu forum untuk membantu literasi dari masyarakat sipil secara umum gitu ya. Nah, itu juga kemudian kalau ditanya apa sih kemudian yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil, ya hal-hal membangun literasi ataupun konsolidasi, karena masyarakat sipil juga banyak fragmentasinya. Dan itu natural buat saya, jangan dibikin seperti tentara. Memang kita berbeda pendapat itu biasa, nggak apa-apa, justru di situ nikmatnya, uniknya gitu. Kita bukan satu arah, semuanya kadang banyak arah gitu, cuma kita bisa berdiskusi, bisa duduk sama-sama walaupun berbeda pendapat. Nah, itu yang mestinya dibangun dan dijaga, termasuk di ruang-ruang kebebasan akademik itu mestinya kampus juga lebih kampus ataupun organisasi riset dan lain-lain lebih beranilah mempertahankan ruang dan kebebasan akademik itu. Ya mungkin itu dulu untuk pengantarnya, nanti sisanya kita bisa diskusikan lagi untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Diandra, pemaparannya luar biasa ya, sangat runtut, sangat koheren. Saya juga banyak mendapatkan pengetahuan baru di sini secara konsep yang mungkin kalau bukan orang yang menekuni bidang itu mungkin nggak paham. Terima kasih banyak Mbak Diandra. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan kepada Mbak Diandra juga bisa langsung ditulis di kolom Q&A. Kalau misalnya punya pertanyaan untuk Mbak Desta atau Mbak Zahra atau yang lain nanti ke Mbak Pipin dan Mbak Cenu, silakan ditulis saja. Atau jika ingin menyampaikan langsung juga bisa ditulis di situ, ingin menyampaikan langsung, nanti kami akan kondisikan ya. Untuk selanjutnya saya mengingatkan sekali lagi kalau teman-teman punya pertanyaan langsung ditulis. Kemudian mungkin tadi saya terlewat ya, saya mau menyambut dulu teman-teman pengurus yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Dia Aluyun, Ketua SPK, kemudian ada Bung Herdian Syahhamzah, Bung Kasro, ada Koordinator Jawa Barat Kang Ibek, Pak Subekti Dharma, kemudian Kehia Sundari, kemudian Mbak Dian. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah hadir di diskusi malam ini. Saya akan langsung menyebut Mbak Dr. Cenu Sayakti ya. Mbak Cenu ini adalah pengurus Serikat Pekerja Kampus dari Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum ya.
Jadi Mbak Cenu adalah dosen di program Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang memiliki minat penelitian dalam bidang hukum, persaingan usaha, hukum dan ekonomi, digital market, serta market regulation. Nah, Mbak Cenu meraih gelar PhD dalam bidang hukum dan ekonomi dari Macquarie University di New South Wales, Australia, dan memiliki sejumlah afiliasi akademik maupun dalam riset antara kerjasama Indonesia dengan Australia. Mbak Cenu juga banyak mendapatkan penghargaan dan beasiswa ya dari Fulbright, kemudian Korea Foundation dan Erasmus, dan banyak menulis dalam topik-topik mengenai kesehatan, pembangunan berkelanjutan, regional. Saya akan meminta Mbak Cenu untuk mengeksplor mengenai dampak kehadiran militer terhadap kepentingan akademisi ya di kampus, ya ini kebebasan akademik dan juga soal kondisi kerja yang layak dan kesejahteraan. Karena ternyata ada pengaruhnya. Jadi kalau teman-teman ingat saat ini juga kampus menjadi ladang ya untuk mengelola program pemerintah yang di situ ada penggunaan anggaran negara ya, dan itu dikelola oleh kampus. Nanti Mbak Cenu akan menjelaskan itu juga ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana serikat pekerja kampus maupun kelompok masyarakat sipil melawan budaya komando militer ya yang mempengaruhi struktur kampus dan potensi intimidasi terhadap riset-riset yang kritis. Silakan Mbak Cenu. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf kalau suaranya agak karena batuk. Mulai dari 1 Mei kemarin batuknya belum sembuh-sembuh. Saya cuma share satu aja sih, karena kelihatan ya. Jadi kalau saya presentasi memang jarang slide-nya banyak, karena saya sendiri malah bingung kalau mau ngomong apa yang kalau pakai slide banyak ya. Jadi karena saya kalau mau ngajar seperti telling. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Saya perhatikan seperti ada teman-teman mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa, kemudian rekan-rekan kolega dosen dari berbagai kampus maupun teman-teman dari serikat pekerja kampus. Sebenarnya pertanyaannya kalau saya perhatikan adalah bagaimana dampak kehadiran militer terhadap kesejahteraan dan kebebasan akademik bagi dosen maupun tendik ya, atau staf pendidikan. Nah, kalau bicara soal militerisme di kampus, yang sering jadi perhatian adalah kehadiran, misalkan kemarin dulu ya, jadi tahun kemarin itu ini share sedikit, karena ternyata banyak yang keliru memahami kenapa kita menolak infiltrasi militer ke dalam kampus gitu. Jadi saya share pengalaman saya. Jadi ketika saya ikut gerakan 1 Mei tahun lalu, kemudian saya dipanggil oleh atasan saya gitu ya. Karena kemudian ada foto saya terpampang di salah satu medsos, kemudian saya menuliskan satu tulisan yang intinya menolak infiltrasi militer masuk kampus. Ada satu pertanyaan yang itu membuat saya tertegun waktu itu. Karena waktu itu atas saya menanyakan, gimana kenapa kalau tentara masuk kampus? Memangnya tentara nggak boleh kuliah? Jadi asumsi masyarakat bahwa kemudian larangan kita menolak infiltrasi masuk militer masuk kampus adalah kita menolak tentara kuliah. Ya tentu tidak seperti itu. Nah, ini membuat saya sempat tertegun itu. Apakah memang kemudian hanya sebatas itu bahwa kita menolak infiltrasi militer masuk kampus, bukan kemudian menolak tentara sekolah, kan tentu tidak. Kita malah senang aja kalau ada tentara misalkan dan sekolah itu boleh jadi pinter gitu ya. Jadi kekhawatiran Mbak
eh, Mbak Diandra tadi tidak perlu terjadi gitu ya. Harusnya ada diskusi dua arah gitu, tidak satu arah gitu ya. Malah senang kalau kemudian tentara menjadi tercerahkan gitu, menjadi punya banyak perspektif, karena kalau di dalam militer tadi kan itu sifatnya kan komando gitu, dalam artian hanya satu arah, tidak ada diskusi dua arah. Dan ini yang juga dialami oleh teman-teman yang teman-teman penerima beasiswa itu. Nah, karena yang menjadi perhatian publik itu adalah aparat atau kemudian misalkan kehadiran militer secara fisik masuk ke dalam universitas atau ke dalam kampus itu. Tapi kan persoalannya lebih dari itu. Ya. Kemudian kenapa kemudian tentara memaksa untuk infiltrasi ke kampus itu bukan hanya sekedar tentara secara fisik, tetapi logikanya kenapa kok ingin mengatur kehidupan kampus kan begitu. Jadi militerisme itu tidak selalu hadir dalam bentuk tentara yang berseragam, tetapi juga bisa dalam bentuk budaya komando, kemudian budaya yang menekankan kepatuhan, hierarki, anti kritik, kemudian termasuk kontrol terhadap sivitas akademika. Gitu ya. Mungkin Anda pernah mendengar itu ya kalau rekan-rekan kolega dosen atau rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Karena ini lagi-lagi saya alami ketika ada seorang dosen muda ketika menerima instruksi dari atasan waktu itu mohon izin, mohon arahan gitu. Saya semua ngomong ini beliau Gen Z dalam artian usianya jauh lebih muda, sekitar usianya mungkin belum ada 30 tahun. Tetapi yang membuat saya sangat shock itu adalah kemudian kultur itu sudah melekat pada rekan-rekan dosen yang usianya mungkin 30 tahun saja belum ada. Usia saya 44 tahun, tapi saya tidak pernah menggunakan mohon izin, mohon petunjuk, mohon arahan. Jadi kultur ya ini kan bentuk infiltrasi itu salah satunya adalah seperti itu. Kenapa kemudian harus mohon izin, mohon arahan? Ketika ada instruksi ya tentu ya layaknya akademisi ya tentu kita mempertanyakan apakah mempertanyakan misalnya sebuah kebijakan gitu mau diterima entah itu juga tentu tapi kalau diterima kalau misalkan kita mengkritisi saja gitu kan nanti dianggap membangkang gitu kan juga bentuk dari infiltrasi. Nah, sayangnya memang kemudian kultur itu sudah masuk ke dalam kampus tanpa kita sadari kan siap mohon izin bertanya, saya sempat bingung gitu. Dan memang kemudian mostly mahasiswa saya juga kebanyakan dari institusi tersebut dari polisi maupun tentara. Tetapi ketika saya tekankan karena sudah di kelas dan ini ranahnya sipil ya tidak perlu yang terlalu kaku harus mohon izin. Saya mau ngomong ya ngomong saja, mau toilet ya silakan, Anda bebas gitu. Mau menerima telepon ya silakan saja di luar. Tapi itu kita punya kesepakatan dan ada dinamika yang sifatnya akademik gitu ya. Jadi kalau ketika sudah masuk lingkungan universitas atau lingkungan sipil tidak perlu terlalu kaku. Awalnya sih mungkin agak gimana ya? Ketika masuk di kelas karena sebagian besar mahasiswa saya adalah polisi dan juga tentara, tetapi ketika mau bertanya mohon izin gitu, saya bilang kalau mohon izin saya kasih souvenir tulisannya mohon izin gitu ya. Dan itu ya awalnya sesuatu yang lucu, tapi saya itu bukan sesuatu yang lucu karena ketika Anda berada di ranah sipil apalagi ranah akademisi ya selayaknya saja ya, tidak perlu kemudian terlalu kaku kemudian membuat suasana menjadi seperti suasana militeristik gitu. Nah, selain itu apa dampaknya bagaimana kemudian pada kesejahteraan kampus maupun kebebasan akademik? Sebelum masuk ke situ ya, saya mau flashback tahun 74-78 setelah peristiwa Malaria kalau nggak salah ada Pak Hendra Simon di koreksi kalau saya kira. Jadi tahun 1978 waktu itu salah satu doktrin investasi militer ke dalam kampus itu ada di NKK dan BKK. Ada yang tahu apa NKK dan BKK?
Ya. Jadi NKK dan PKK itu adalah bagian dari depolitisasi kampus ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Menteri ya, kalau sekarang Dikti gitu ya. Nah, kenapa kemudian dikeluarkan kebijakan NKK dan PKK di tahun 78? Karena pemerintah tidak mau mahasiswanya kritis. Jadi kalau ada flashback ya, ada peristiwa malari kejadian tahun 74 ya, kemudian masuk ke tahun 78 untuk mengurangi daya kritis mahasiswa, maka dibentuklah itu. Ada yang tahu nggak kenapa sistemnya SKS? SKS itu juga